Halo, Assalamualaikum. Halo semuanya. Oke, perkenalkan gue Adi atau Awe sih, biasa dipanggil. Sebelah gue ada teman gue sih, namanya Gepeng. Itu nama panggilan sebenarnya, nama aslinya Tommy Darmawan. IG gue adalah Bang Awe, Bang titik Awe double E terakhir. IG lo apaan ya, Peng? Tommy DWN. Asik. Ini orang kadang suka karismatik gitu. Godain ceweknya jago banget nih anjir emang. Iya. Peng, kita baru ketemu sekarang ya, Peng ya? Yoi. Setelah pandemi-pandemi ini ya. Iya. Pandemi-pandemi. Yang pandemi emang cuma Pandemi nih. COVID-19 doang. Yes. Ini kita udah berapa bulan ya? Sebulan ada kali ya kita baru ketemu ya? Sebulan. Sebulan anjir. Nggak ketemu. Biasanya kita nongkrong di mana-mana. Seminggu sekali lah ketemu. Seminggu sekali ketemu ya. Iya. Seminggu sekali ketemu, kadang nongkrong di tempat teman ataupun kita kadang nongkrong Di mana aja yang bisa di mana aja ditongkrongin. bisa tongkrongin. Intinya ketemu, Oh iya, bersosialisasi. betul sih ya. Iya, Kadang gue juga ketemu lu secara nggak terduga ya. benar. Magic lah. Magic lah anjir. Gue lagi makan di mana atau lah ada dia gitu. Emang sebegitunya gitu loh sebenarnya. Benar. Cuma gara-gara pandemi ya kan. Jadinya ya kita jarang ketemu lah udah. Jarang ngumpul juga lah udah. Itu. Suwe nih pandemi ini. Ya pandemi ini emang bener-bener aduh. Di kabar lu gimana nih, Di? Kabar gue baik-baik aja sih. Cuma ya masih tahu juga sih kalau misalnya orang rokok tuh pasti batuk-batuk tipis lah. Itu udah pasti. Iya gak sih? Lu Tapi nggak COVID kan? oh aman Mbak COVID Pak, insya Allah aman. Kalau dites mah negatif, iya kan? Negatif pakai P. Anjing. Asal jangan yang positif. Ya, waduh positif mah ntar aja kalau udah salah Pak. Baru kita positif aja. Maksud gue bini gue biar positif hamil gitu loh. Gimana Peng. nih? Kerjaan lu gimana? Di Amsyong. Iya kerjaan Amsyong. Emang kenapa kerjaan lu bisa Amsyong? Ya karena background gue kerja di retail jadi hancur pak gitu. Kalau lu gimana? Kalau bekerja di retail jadi hancur gitu ya? Hancur tapi kan gue dengar berita banyak nih orang di PHK. Lu sendiri gimana? Jangan sampai di PHK nih, gue dengar berita nih. Aman pak. Alhamdulillah. Cuman ada penyesuaian lah. Cuma itu Penyesuaiannya bisa diterima lah. iyalah, Iya, oke. karena kondisi sekarang. Oh iya sih, betul. Yang penting semuanya perusahaan mengerti, pegawai juga ngerti ya kan. Istri juga ngerti. Istri juga ngerti, itu yang Pacar penting juga juga ngerti. sih. Pacar juga ngerti ya kan. Aduh. Kalau lu gimana di? Gue jualan mobil gitu-gitu aja lah. Gimana ya? Kadang ada, kadang enggak. Tapi di pandemi ini ya gue bersyukur aja. Ternyata pada keluar gitu loh coy. Gue malah kaget. Gue malah kaget sebenarnya. Mobil ya. Mobil tuh ya gimana ya? Kalau mobil gue ingetnya road trip di. Mobil ingetin road trip. Wah, Peng, ngomong road trip nih, Peng. Kalau gue nih abis pandemi, gue kepikiran road trip, Peng. Anjir. Lu kepikirannya apa, Peng? Gue mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Mau roda 2, roda 4, terbang. Bentar. Roda Juga 2, jadi. roda 4 terbang. Aduh, gue bingung nih maksudnya nih. Lo Maunya naik apa motor, aja? naik mobil atau naik pesawatan Iya. gitu. Oke, sip. Yang penting gue jalan-jalan. Yang penting jalan-jalan. Emang asik, Peng. Men, itu paling nikmat men. Oh, oke. Ya enggak sih, gue juga seneng road trip banget. Gue seneng banget gue jalan-jalan. Karena kerjaan gue ya, kalau cari mobil ada di Semarang, gitu kan. Ada di Jogja, ya gue jalan ke sono. Entah pesawatan, entah mobilan gitu kan. Tapi ya kalau gue lagi pengen touring. Jadi gue kangen sama Vespa gue. Jadi ada beberapa motor, cuma yang gue lebih kangenin gue naik Vespa. Jadi kalau after pandemi, gue mau touring. Biasanya kalau lu touring Vespaan, Iya, atau road Vespaan trip lah kemana boleh tuh? lah. Kalau touring gue biasanya gue pernah ya kalau touring mah ke tempat yang wisata sih udah Iya, pasti. wisata. Soalnya Bromo gitu kan, naik Vespa sampai Bromo gitu kan. Kira-kira kapan terakhir lu lakuin tuh? Anjing, udah lama Pak itu. Tapi kemarin baru manasin Vespa doang, iseng gue jalan-jalan ke Kopi Daung. Di mana tuh? Kopi Daung tuh dekat puncak sih, cuma gue nggak lewat-lewat yang jalanan puncak gede gitu nggak. Tapi Sentul.
lewat Sentul, dalam-dalam gitu-gitu deh. Jadi gue nyari hawa-hawa yang enak aja. Aturan misalnya bisa ditempuh sejam, gue jadi 2 jam gitu loh. Itu emang gimana ya, kalau mungkin menurut gua kalau touring itu ada emang prosesnya sih. Iya, Di jalannya yang nyaman, bukan tujuannya. tapi sama peng, touring sama road trip tuh kurang lebih sama, Mirip-mirip lah ya. mirip-mirip, Cuman kendaraannya aja. kendaraannya beda. Itu tapi nggak tahu sih apa sebutannya beda, gue nggak tahu. Tapi kalau biasanya road trip itu identik dengan mobil, atau mungkin kalau gue salah mungkin bisa tulis komen di bawah kali ya. Road trip sama touring itu bedanya di mana nih? Nah, kalau road trip sendiri, lu maunya kemana peng? Men, lu tahu lah pasti gue jawab apa, men. Gue sebenarnya tahu sih jawabannya Gepeng apa, tapi kan yang lain pada belum tahu nih. Jogja, men. Jogja, Jogja. Classy banget sih. Ya Jogja asik sih. Berapa kali gue balik-balik sono bikin pengen balik lagi. Sekarang aja gara-gara lu nih gue jadi pengen balik lagi nih. Gue kepikiran minum kopi di Kopi Merapi, kalau lo tahu ya kan. Hawanya dingin ya kan. Gila. Oh, lu terakhir kali ke sana ya? Sama anak-anak ya? Anak-anak sama anak-anak sana gua. Iya. Wah, gila. Oke, jadi kalau yang belum tahu anak-anak adalah kita punya circle kecil yang menurut gua ya udah, lu kalau mau road trip ya sama dia aja gitu, sama pasangan lu sama ya teman-teman lu aja yang di circle kecilnya itu gitu loh. Jadi kalau gue sih road trip begitu gitu loh. Ya kalau mau traveling, road trip dan sejenisnya memang saran gue ya grouping aja sih. 3, 5, 6 orang. Nggak lebih daripada itu. Iya betul. Tapi peng, ini gue bingung nih, road trip. Ini kita kan banyak istilah nih peng sebenarnya. Road trip, touring, traveling, vacation, apalagi ya? Ada apalagi nggak sih Ya, istilah-istilahnya? istilahnya itu. Itu bedanya apa sih kalau lo bisa jelasin? Mungkin dari menurut gue lebih ke garis besar kayak vacation sama traveling, man. Kalau vacation itu ya liburan. Vacation itu liburan, berarti Iya. udah terorganisir nih. Benar. Kita mau kemana Yes, aja? benar. Oke. Lu udah menulis itinerary acara lu udah akan menginap di mana, lu akan kemana aja tujuan lu, ya kan. Nah, sedangkan kebalikannya kalau traveling itu semuanya serba spontan. Traveling sebuah spontan. Oke. Ya, Jadi kita datang nggak tahu jam berapa. Yes, benar. Contohnya kita mau kemana benar, gitu kita nggak kita tahu ya. cuma tahu satu tempat, kita cuma ngedalam Google Maps, ya kita ke sana, tapi kita nggak mau tuh, kita bener-bener random aja mau kemana aja gitu. Jangan nggak terpaku sama jadwal-jadwal yang udah tulis gitu loh. Jadwal-jadwal yang lu tulis itu ya itu cuman gambaran besar aja sih. Lu di situ bakal nemu hal yang spesial, men, hal-hal yang magical yang nggak lu dapet tempat yang lain. Oke. Lu biasanya gimana tuh kalau lagi jalan? Lu gue yakin lebih sering ke traveling sih daripada vacation. Iya, gue lebih sering traveling sih. Tapi ntar lu lupa dua hal antara touring dan road trip. Tapi gue juga nggak gitu paham sih ya Kalau sebenarnya. gue itu sih Ya udah gua kurang biar paham biar sih. orang-orang komen aja kali di bawah ya. Bener. Dan Mungkin touring teman-teman sama yang road trip lain yang aja lebih apa gitu. lebih jauh mainnya daripada kita, ya. Iya benar. Bisa ngasih inputan ke kita atau bisa sharing-sharing ke kita juga nih. Oke lu. Nah kalau lu dari traveling sama vacation, lu lebih senang mana peng? Jelas traveling, man. Traveling. Oke, kenapa lu pilih traveling? Tadi lu udah jelasin. Kita nggak punya waktu, tujuan satu tempat, ya kan? Lu Maksudnya ya lu datang misalnya udah jam 7 malam, ya udah nih tujuannya jam 7 malam, kita nggak tahu mau kemana, udah tidur aja. Besok kan masih ada waktu. Itu kan itu traveling gitu traveling, kan. Iya. Nah, kalau traveling lu suka bisa nemu-nemu yang aneh-aneh. Apaan aja, Bro? Satu, dari tempat menginap aneh-aneh. Hah? Tempat nginep aneh-aneh? Iya, aneh-aneh tuh kayak enggak yang Maksudnya gimana nih? basic, man. Kayak Maksudnya ada setannya gitu apa enggak gimana sih? dong. Oh enggak ya. Oh ini kita nggak ngobrolin horor ya. Enggak, kita bukan Please lah, podcast please horor. lah. Oke. Terus Lu bisa nemu yang hotel-hotel standar gimana sih? Ya, Hotel- yang di hotel- kota, hotel-hotel standar. hotel-hotel tempat menginap yang standar gitu loh. Nah, sedangkan kalau lu yang traveling yang ibaratnya lu random aja, lu nggak tahu tuh dalamannya gimana. Nah, lu bisa nemu hal-hal kayak gitu. Gue dulu pernah nemu sesuatu yang ajaib, men. Nemu sesuatu yang ajaib. Iya. Apa nih maksudnya nih? Lu pernah inget gak sih nama tempatnya tuh Senjakala? Sorry ya, gue sambil nyalain rokok nih. Iya, it's okay, tinggal lo.
Gue tahu peng sejak kala tuh lu pernah nawarin ke gue. Lu pernah mau sana, Pernah tapi nggak mau jadi. kesana, udah Udah booking, bukit udah booking juga booking. ya, bukit Tapi booking. nggak jadi. Ya karena agak spooky gitu Iya. sih. Iya. Spooky dikit, tapi nggak terlalu sih menurut gue. Karena daerahnya aja sepi. Oh iya sih. Tapi gue liat dari foto-foto lu peng di pas waktu di Senjakala Instagram lo ya. Itu gokil sih peng. Pinggir kali Pinggir ya kan. kali, ya kan. Lo bisa Lu dengerin tuh air gemericik, air ya. gemericik aja. Terus itu lo kesananya juga kan di daerah di Bantul ya, lo agak masuk dikit gitu. Jadi kalau week gak kedengeran tuh karena ada air gemericik. Agak nggak sih, agak kedengeran. Tapi agak spooky, jadi lo nggak bakal kepikiran aneh-aneh. Oh, oke. Agak spooky tuh karena suasananya aja. Sebenarnya gue tidak mengalami hal-hal aneh kok di sana. Nah itu dia kenapa gue gak jadi kesana tuh peng. Karena gue bukannya gue udah jiper duluan sih orangnya. Maksudnya. Tapi aksesnya bagus kok. Aksesnya bagus banget. Mudah menurut gue. Dan itu dekat ayam Mbah Cemplung. Kalau lo tahu. Mbah Cemplung tuh rasanya enak gitu peng. Enak. Kayak ayam goreng-goreng khas Jogja gitu men, kayak. Nah, ayam goreng khas Jogja tuh gimana nih? Kita taunya ayam goreng itu ayam goreng minyak, agak minyak dikit, ya. manis. Oh iya manis ya, Ya Jawa kan? Tengah selalu manis. Agak kering dikit gitu, enak banget ya, pakai nasi hangat. Tapi masih ada minyak kayak gitu. Dikit. Wih anjir. Nah itu Kermasnya ada. Kermasnya nggak ada di setahu gue. Kermasnya nggak ada. Dia ekoran gitu setahu gue. Oh iya kalau hitsnya itu berarti. Mbah Cemplung buat yang Jogja pasti tahu deh, atau yang pernah ke Jogja pasti ayam goreng Mbah Cemplung di Bantul tuh pasti tahu deh. Oke. Biar. Mbah Cemplung. Jadi Jogja tuh apa aja sih peng selain Mbah Cemplung itu? Ya itu tadi gue bilang. Enggak sebenarnya di sekitaran si Senjakala selain Mbah Cemplung. Dia banyak wisata juga sih kayak. Bukan wisata. Gue sekarang pengen ngomong makan dulu nih. Makan banyak men. Makan asli deh. Lu maju di agak keluar dari circle Bantul aja lu bisa nyari tengkleng. Waduh itu enak banget sih, asli deh. Oke, bisa nyari tengkleng. Tengkleng tuh di Jogja tuh banyak jenisnya, banyak yang jualan. Banyak banget. Ada ciri khasnya masing-masing. Itu di mana sih Bang yang di Bantul yang hits banget tuh? Itu yang gue bilang agak kesana, agak ke daerah selatan dikit, dari Bantul ke selatan dikit deh. Itu lo ketemu tengkleng apa gue lupa deh tuh. Yang hits banget itu bukan sih yang banyak orang-orang parkir itu? Gue bilang itu gue nggak sengaja. Itu gak sengaja. Berarti itu mah tempatnya bukan kayak gede coy, enak coy. Bukan kayak yang di ADC itu apa ya? ADC apa? Iya, pokoknya tengkleng-tengklengan juga kan. Kagak itu. Kelatak Pabari. Ya, benar. Ada satu lagi kelatak yang enak. Ya, di mana sih? Gue lupa nih namanya. Gue lupa nih. Ya udah ya, bukan yang sepemikiran sama kita bisa. Iya. Kasih inputan. Gue lupa namanya. Tapi itu di Bantul. Emang Bantul tuh gue lupa namanya. Khas perdagingan kambing ya, Bang. Iya, gue inget tuh sederetan tuh kambing anjing, gue lupa. Nah, mereka tuh punya cara masaknya masing-masing, coy. Khasnya masing-masing. Iya, coy. Tapi gue pernah baca berita, gue asli gue lupa nama tempatnya. Gue baca berita di situ tulis kalau misalnya itu sebenarnya semua saudara-saudaranya. Asli loh. Katanya, kan gue baca berita, gue nggak tahu. Berita kuliner tuh nggak pernah bohong, nggak kayak berita-berita yang sekarang nih. Ya udah jangan dibahas dulu lah. Panjang lagi Pak, bahas itu Pak. Tapi bener kan, berita kuliner tuh nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong berita kuliner itu. Berita kuliner itu salah satu berita yang lo percaya. Nah, ya salah satu berita yang gue percaya sih iya. Bener tuh. Peng. Tapi Senjakala menurut lu kan nggak terlalu serem tuh. Enggak sih. Biasa aja. Lu spooky nggak? Spooky itu kan kita tempatnya takut. Menyeramkan. Lu sering denger lagu nggak? Maksudnya menghilangkan rasa seram lu, rasa takut lu. Oh, lu dengerin lagu kan? Gue ngerti arah yang mana. Arahnya kemana tuh? Jadi cara gue menyamankan diri gue dengan tempat-tempat yang seperti itu, ya dengan cara gue dengerin lagu gitu. Oh jelas lah. Kalau lo nih gue tanya sekarang, kayak biasanya, kan lo pasti dengerin musik dong. Lo anak musik banget nih. Anak musik banget. Iya Kalau sih. terlalu traveling atau vacation lah ya, apa gadget yang lo bawa nih? Kalo buat dengerin musik atau buat musik. nemenin lo kegiatan lo sehari-hari gitu.
ketika Apa lu ya? traveling? Gue sih biasanya bawa gadget 2 handphone. Itu udah pasti karena kerjaan gue semua by phone. Itu juga berguna ketika gue road trip. Jadi satu push buat maps kalau gue nyasar-nyasar, satu handphone pribadi yang gunanya telepon misalnya, peng lu di mana gitu. Sekali lagi buat maps. Terus soundnya kadang gue pakai bawa speaker JBL yang kecil. Tapi itu kadang-kadang kalau tuh juga kalau ingat Kayak dulu lebih ribet daripada ini. Oh ribet banget pak dulu Bawaan gua. lo. Bawa power bank juga, kabelnya harus satu ini. Wah Iya gua sih. asli ribet deh. Lu minimal handphone kadang-kadang 3, 2. Iya, gua Kabel lu berliweran kalau gue lihat di Wah, mobil. kalau di mobil sih kabel gua udah Kalau sekarang berseliweran. gimana? Kalau untuk di mobil masih sama pak, kabel seliweran. Apalagi kan gua pakai jam yang mesti di charge juga tuh, makin seliweran lah intinya kalau di mobil. Jadi jam dinding lu cas gimana gitu? Oke, jam yang bisa di charge itulah, smartwatch itulah ya kan. Gua nggak mau sebut merek deh. Nah, pakai smartwatch itu kabel gue tuh udah banyak banget. Nah, pokoknya begitu baterai si JBL itu habis gitu kan, ya udah dengerin ya udah pakai handphone aja. Berarti memang tapi sekarang lebih ringkas dong pastinya. Gue lebih ringkas banget sekarang. Umur ya? Oh ya, anjing. Ya umur Semakin sih. tua. Enggak, bukan semakin tua karena gue semakin mengerti. Semakin dewasa. Semakin dewasa. Kita trip itu makin ngerti. Kita trip tuh bawa gadget tuh semakin pendek lah. Bukan semakin pendek, maksudnya semakin didikitin. Udah 2 aja. Berarti kan artinya udah tahu nih fungsinya buat apa. Nah kalau dulu tuh enggak, handphone 2 tuh kayak kita road trip tuh malah kita bisnis di jalan gitu. Enggak, gue enggak gitu. Sekarang gue udah 2. Mau ada bisnis ya udah lu balesnya nanti. Lu nggak gitu suka foto-foto gitu? Gue nggak suka foto-foto. Gue udah otomatis nggak bawa kamera DSLR. Lu bawa kamera DSLR? Nggak ada salah juga sih. Ya mirrorless lah. Oh mirror. Itu dulu gue bawa DSLR. Mungkin makin dewasa makin mempersingkat bawaan lu dong, sempit muatan yang lu bawa lah. Tapi menurut gue harusnya kalau menurut gue lu beli gadget sekali yang mahal. Lu nggak usah bawa mirrorless. Karena sekarang kalau menurut gue lu mungkin pakai handphone aja gitu kan, kameranya hasilnya udah sesuai. Gue setuju dengan jawaban sekarang itu adalah dimana satu gadget ketika memang kebutuhan cuma buat sosmed, handphone sudah cukup banget sih gitu loh. Nah kebetulan esensi yang gue dapet kalau foto ya harus pakai kamera sih gitu. Oh berarti lu feel lebih ke kamera ya. Bener. Tapi balik kebutuhan, lu butuhnya buat foto buat apa nih? Kalau cuma buat kebutuhan sosmed, handphone cukup sih. Gue sekarang pakai handphone kok. Oke. Peng, lu pakai handphone lu berarti satu. Satu 2 sih? Satu. Kamera lu 1. Bawa powerbank nggak? Powerbank kadang-kadang. Kadang-kadang oke lah. At least kita sebutnya 3 ya. 3 gadget. 3 gadget lu pasti pakai tas kecil kan? Yes. Baju lu banyak gak Peng kalau lu traveling? Asli. Gue adalah salah satu orang di antara pertemanan gue ini yang wardrobe-nya ribet. Wardrobe. Iya gue tahu itu. Ibaratnya bawa kopernya sekoper sendiri lu buat pakaian siang, maksudnya buat pakaian foto. Karena satu koper sendiri buat pakaian tidur. Karena wardrobe dan apa yang kita pakai harus disesuaikan sama apa yang kita bakalan tuju. Ya misalnya, lu mau ke gunung pakaian tebal, lu mau ke pantai ya pakaian yang santai dong, ya sih. Lu mau ke kota yang agak rapihan dikit gitu. Ya lu harus menyesuaikan itu gitu. Tapi masalahnya kalau traveling lu random, Pak. Lu kayak lu kadang-kadang lu pakai jaket, gue mau ke mana nih? Ya, jadi udah gak mix match banget. Jadi sekarang gue ngerasa tai lah bodo amat ya. Kalau dulu gue sangat ini banget perihal gitu. Jadi udah makin kesini gue makin mempersingkat aja sih bawaan gue. Jadi nggak kayak dulu banget gitu. Oke. Tapi bawa 2 koper, 2 tas lah ya. Gue nggak sebut 2 koper deh gitu. 2 tas, 1 pakaian biasa, 1 pakaian tidur lah ibaratnya. Itu ribet juga lah ya bro. Gue baru tahu tapi sekarang udah satu. Kalau gue bisa pakai tas kan. Ya yang gede, misalnya gue pakai power bag gue atau Herschel gue itu udah cukup sih. Oke. Mahal juga ya bro tas lu bro. Lah, lu biasanya pakai apa? Iya sih benar. Kalau gue sih ya udah paling ini gue banget Herschel. Satu lagi ya Power Staff. Gue nggak suka nih kita bahas merek nih. Nggak merek, itu cuma gadget gear aja sih. Gadget gear oke.
Kayak Kalau gadget gitu lu sebut dong handphone lu apaan? enggak maksud gue dalam Iya dong. peralatan. Enggak sih, pasti yang mayoritas kalau orang masih pakai iPhone. Ya kan? Ya gue kebetulan memang dari dulu tuh udah pakai iPhone. Oh iya. Nyamannya udah di situ, Pak. Kalau udah nyaman kan susah lepas. Anjing lu kayak bahas masalah hidup juga deh. Nyaman dua lepas. Peng, tapi gue mau nanya sih Peng sebenarnya. Gue tadi lupa nanya, senjakala itu. Balik ke senjakala nih. Balik ke senjakala dulu deh. Itu berapaan sih Peng? Gue dulu Senjakala. kalau nggak salah gue dulu transfer ke lu tuh sekitar 2,5 apa 300 gitu ya. Oh itu kebetulan lu lagi high season. Oh, Makanya gua agak high mahal. season. Benar. Sebenarnya tadi malam gue juga baru lihat-lihat dikit, cek-cek lagi. Itu dia sampai bulan Mei akhir ini penuh, Pak. Aneh. Dan harganya itu 225.000, Pak. PSBB pun penuh ini. Kita lagi begini penuh. Gue nggak tahu apakah kebijakan dia itu nggak ngaruh atau memang buat orang yang di Jogja itu dia tuh boleh tetap melakukan kegiatan seperti itu atau gimana, gue kurang ngerti. Cuman gue ngelihat dia selama akhir Mei itu penuh, Pak. Kalau feeling gue sih coy, feeling gue karena mungkin PSBB gitu kan, ya gue mau refreshing ya udah. Enggak, orang lokal di situ juga tetap perlu refreshing kali menurut gue. Jadi makanya disewa senjakala. Murah loh segitu 225. Dibanding kalau kalian kita pernah kemana sih? Maksudnya penginapan lokal. Taruh. AC kamar mandi dalam nggak nih? AC dia nggak ada AC. Nggak ada AC. Kipas ada. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Kamar mandi jongkok apa duduk? Duduk. Duduk. Gue bisa berarti. Kalau gue jongkok Bisa. nggak bisa Cuman nih bro. spooky-nya bisa lo hilangkan lah. Apa ketakutan aja, maksudnya agak yang lo spooky gitu. Memang sepi banget sih. Kayak gimana sih jalan? Gue aja target gue dulu, misalnya gue sama cewek gue ke sana, itu gue jam 6 kalau udah di sana gue nggak mau keluar lagi karena udah sepi banget gitu. Emang tipikal yang penginapan buat stay di situ aja gitu loh, bukan buat ya lu bolak-balik keluar masuk hotel, lu ke tujuan mana, ke hotel kemana, bukan kayak gitu sih. Jadi kalau di sana ya udah stay situ aja, lu nikmatin tuh. Iya, kalau lu mau kemana-mana berarti lu cari hotel yang murah di kota gitu. Benar, ya. saran gue gitu sih. Hotel murah di kota lu taunya apaan, men? Kalau murah-murahan banyak yang murah, Pak. Serius. Bener. Gua terakhir di mana ya gua? Gua tuh di Jogja nggak pernah nginep di hotel, Pak. Iya. Jarang banget. Soalnya karena ada temen gua. Bener, bahkan teman kita sih, bukan temen gua, teman kita. Karena ya gue menyewa pun ujung-ujungnya ke rumah teman gue juga, ke rumah teman kita juga. Jadi gue cuma nikmatin ambience di sana sehari, tetap aja ujungnya ke rumah teman-teman kita juga. Gitu. Iya. Tapi kebetulan pas lagi di sana. Kebetulan pas lagi dinas di sana. Tapi sekarang orangnya udah dinas di Jakarta sih, Pak. Jadi kita ke Jogja nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan lagi. Iya. Jadi mau nggak mau harus sewa hotel. Gue nggak tahu lagi hotel di Jogja yang murah apaan. Ya pasti banyak sih yang range 400 ke bawah itu pasti banyak. Tapi kalau lu nih, kalau gue, kita mendingan ngomongin the best vacation di Jogja tuh lo kemana, atau the best part of lo vacation itu kemana? Enaknya tuh yang mana tuh coba? Vacation mah gue nggak ada yang enak. Kalau traveling gue ada yang enak. Gue traveling selalu enak. Vacation gue nggak pernah. Yang bener-bener berkesan buat lo sama siapa? Aduh, jangan sama siapanya dong, please sama lah. Sama siapa kan bisa. Gue nggak usah sama siapa deh. Kalau lo memang nggak mau membuka sama siapa. Bukan nggak mau ngebuka sebenarnya. Nah, cuma gue ngomong tempat aja deh, jangan ngomong sama siapanya deh, ya kan? Boleh. Gue tuh sebenarnya sangat-sangat berkesan tuh sama daerah Jawa Timur, Pak. Timur ya. Jogja tuh sangat berkesan, artinya gue pengen balik lagi terus. Maksudnya nggak ada alasan untuk nggak ke Jogja. Itu tuh ngapain tuh Jawa Timur? Jawa Timur itu pas lagi ngapain, makanya sampai lu berkesan banget? Gue benar-benar ya sebenarnya semua orang beberapa orang mungkin udah pernah dari Jakarta sampai Bali, Jakarta sampai Lombok. Ya sebenarnya gue juga udah gitu loh. Cuma gue Jawa Timur tuh punya magnet. Ya mungkin karena jarang kali ya gue traveling ke sana, karena dulu kerja pun gue zaman ngeband tuh dari Jakarta Surabaya main malam. Jadi flight pagi nih dari Jakarta main malam, besoknya udah pulang lagi. Jadi gue nggak bisa menikmati Jawa Timur seutuhnya gitu loh. Jadi gue sangat amat penasaran, lebih ke penasaran sih, bukan magic ya gitu. Yeah. Jadi gue
pengen balik lagi ke area Jawa Timur tuh gara-gara film si Dian Sastro siapa yang filmnya apa ya, Selidah Serasa apa sih Lidahnya siapa? jadi itu Aruna dan lidahnya. Aruna dan lidahnya. Oh iya, Aruna dan lidahnya itu gara-gara dia makan lorjuk, Pak. Lorjuk. Lorjuk ya. Gue penasaran juga gitu. Baru waktu Coba lu gambarin lorjuk tuh apa buat yang nggak tahu. oh iya, lorjuk itu gampangnya itu kayak gini loh. Kalau lu tahu kerang bambu, itu versi kecil ya, tapi bukan kerang bambu. Ya itu dia kenapa gue nggak bisa Penasaran jelasin ya? karena gue penasaran, gue mesti Tapi cobain. ya intinya gitu. tuh ya kalau kerang bambu lah, mirip kerang bambu panjang-panjang gitu. Tuh dibikin makanan gitu ya. Dibikin makanan gitu di film Aruna dan Lidahnya ya. Iya. Gue penasaran. Emang film-film yang bertema Kuliner. berpindah-pindah tempat Iya, gitu. kuliner, pindah-pindah 30 tempat, hari untuk traveling. selamanya gitu-gitu. 30 hari emang- untuk selamanya itu emang beda tempat ya? Iya, dia kan dari Bandung ke Jogja. Oke. Dia ke Ciater. Oke. Gitu-gitu. Tapi gue pengen lebih gimana ya? Gara-gara kemarin kita nonton di GoPlay yang filosofi kopi. Filosofi kopi. Itu bener-bener gue kayak kepikiran. Gue nggak pengen di tengah jalan gue jualan sih. Maksudnya Seseru itu ya. seseru itu traveling kayak Bareng gitu teman. gitu loh bareng teman. Jadi ke Bandung. Kalau dia kan Bandung jualan. Kalau gue Bandung gue skip deh gitu kan. Maksudnya ya kita lebih sering bolak-balik Bandung gitu karena dekat. Gue pengen langsung ke dia tempat yang di film itu di tempat yang terlama itu adanya di Malang. Ya, jadi kalau yang belum tahu adalah GoPlay itu dia nyarin Kayak platformnya Gojek ya. Gojek lah. Platformnya Gojek. Dia nyarin Beberapa film series. yang filosofi kopi Iya. the series. Benar. Nah itu kenapa gue pengen ke Malang, Surabaya gitu-gitu loh. Oh, terakhirnya Bali ya? Terakhir Bali. Nah gue penasaran di gara-gara filosofi kopi series itu sama Malang. Malang tuh gue baru bisa Kita gitu pernah jari kesana. kali. Kita pernah kesana, tapi gue Tapi nggak enak. iya itu nggak enak karena ada sesuatu hal lah yang nggak bisa diceritakan di sini nih. Gara-gara orang lah intinya. Ya itu makanya lu traveling, lu bisa nemu enak dan gak enak bareng-bareng. Oh iya, jelas. Jadi intinya kalau traveling itu gue tahu nih akhirnya tahu nih Gepeng nih kayak gimana Lu orangnya bisa tahu gitu loh. dalamnya sifatnya baik-baik, busuk-busuknya temen lu di sana. Oh iya. Kalau beruntung lu cocok, Lu lanjut. lalu lanjut. Kayak pacaran aja sih. Iya makanya kenapa gue punya circle yang kecil doang itu buat traveling ya gitu doang karena ya Bukan cocok berarti nih. menutup lingkaran pertemanan. Oh ya. iya. Cuman enggak. kalau ketika lu untuk traveling lu harus milih-milih sih. Ya kalau udah Kadang-kadang. traveling gue udah tahu gue mau nunjuk siapa nih. Gue mau nunjuk Gepeng nih yang di sebelah gue aja deh Gepeng. Ada teman gue yang lainnya. Cuma rata-rata teman kita tuh udah pada punya anak ya. Jadi agak susah. Tapi kebetulan yang punya anak juga bisa diajak culik yang ini nih. iya yang punya anak tuh dia juga demennya traveling coy. Iya. Jadi bisa diculik lah. Cuma kadang lakinya nggak bisa ngikut. Iya, sayang gitu sih. Cuman gimana? Hidup ya kan. Namanya hidup ya, makin umur ya. Ya mungkin nanti anaknya udah gede bisa traveling lagi lah. Kalau soal Bali nih, gue inget banget tuh, lu kayak dulu pernah ke Sonrenalin deh yang menang Sonrenalin Anjir itu. Bali. Kita kejauhan Pak bahas Bali. Beneran. Sebelum ke Bali. Jadi emang plan gue adalah gue sebenarnya pengen road trip di Jakarta Bali lagi. Stop Surabaya, stop Malang. Lu juga pernah kan? Pernah semua itu pernah gue lakuin. Iya, itu seru banget sih menurut gue. Pernah Zaman lu naik ke- kijang kotak. Oh iya. Gila sih itu. Terus itu anjir. Kalau tahun ngomong berapa traveling itu? lu bisa. Kalau Adi lebih gila sih pada zaman mudanya. Karena seberani itu, lu dari Solo, lu naik mobil kijang kotak, kayak kan lu nyebrang ke Bali. Kijang kotak kayak bener-bener tua ya. Iya. Coy yang Nggak ada AC-nya men. Iya betul. Terus ya lu sorry, ya lu nyebrang kapal feri. Wah gila tuh pada zamannya mereka ya, maksud gue di zaman itu masih ya kuliah men, gue masih nggak berani gitu. Itu zaman okem cuy. Jadi gue dari anak-anak gue bilang gue balik dulu ya ke kampung gue. Kampung gue kan Solo kan. Solo gue nggak ngomong kalau gue mau ke Bali. Terus gue di Solo kan ada mobil, cuma mobil warawiri doang gitu loh. Gue pakai mobil itu. Mobilnya kagak diservis, mobilnya kagak tahu apa-apaan, Itu bensinnya yang rusak gua dari bilang. mana. Itu yang Gue gua nekat bilang. banget coy. Gue gas itu langsung ke Bali. Itu yang gue bilang traveling, Iya, spontan. spontan men, Iya, beneran. Jadi yang gue iseng doang waktu itu kan ada teman-teman gue, coy, gue di Solo nih gitu kan, ke Bali yuk gitu kan.
Ya udah ayo gue langsung pesawat. Kagak lah, lu ke Solo dulu, kita dari Solo naik mobil ke Bali. Gue gituin kan. Untungnya pada mau coy. Iya pada mau, yaudah akhirnya kita gas. Keren sih. Jalan langsung, wah iya, gila, itu bareng berkesan Lius banget ya. sih. Lius, Nah. Rinat gitu-gitu ya. Begitu nyebrang nih Peng, ini soal nyebrang. Oh iya, gue lucu juga tuh anjir. Sebenarnya gue punya kesan sendiri ketika nyebrang itu. Kenapa tuh? Gue itu sebenarnya yang kedua kali ya nyebrang itu sebenarnya ya, naik mobil. Kalau naik motor baru sekali nyebrang. Naik mobil tuh 2 kali. Yang naik Kijang Kotak ini sebenarnya yang pertama gue. Yang pertama gue nggak tahu nyebrang. Gue pikir udah sampai Bali ya udah. Oke Bali depan Kuta gitu. Depan Kuta Beach gitu. Oke hore gitu kan. Nggak tahu jangan lu nyebrang Bali gitu kan. Ini gue pertama kali gue bego banget. Itu masih zamannya handphonenya apa ya gue lupa deh. BB kali ya. BB seingat gue itu. BB ya. Dan itu gue baru ngecek Maps, itu kan Maps baru bisa pertama kali di situ tuh. Iya benar. Itu juga nggak secepat sekarang. Iya. Maksudnya nggak secepat dan nggak seaksesibel kayak Iya sekarang. itu kan dulu lambat banget tuh jalannya. Itu di situ ditulis lu masih 8 jam perjalanan. Gue bilang anjing gitu kita naik pesawat aja ya tuh gue gitu ngomong ke anak-anak kan. Gue pikir udah nyebrang Bali tuh Kuta gitu. Gua Kan dari selatan ke atas ya. Iya. Gue tuh sampai situ tuh seru banget Peng. Seru banget asli itu ngelewatin namanya gue sampai sekarang gue nggak bodo amat sama nama daerah sih. Dia kayak lewat tengah hutan jalannya cuma bukan sepetak sih cuma 2 mobil dua jalur. 2 jalur lurus terus. Itu gue pokoknya selalu ada mobil tuh gue pepetin karena gue takut Pak. Takut tuh itu gue udah malam banget tuh. Itu trik juga sih. Kayak Iya, lu tempat sepi jangan pernah sendirian gitu ya maksudnya. Iya, tapi itu barengin sama kendaraan lain itu trik juga ini sih. korek mana Peng? Gue pengen rokok. Terus sampai Bali tuh gue nginepnya di belakang terminal coy. Serius. Tunggu jangan sampai Bali dulu. Ketika lo cerita lo di mobil di kapal feri juga lucu sih inget gue. Gimana gue lupa nih anjir. Ya lo nggak bisa keluar mobil ya. Oh iya. Ini pertama nih gue nyebrang. Gue pikir kan nggak, ini sebenarnya salah trik. Harusnya Salah yang trik. masukin bukan dia. iya harusnya yang masukin mobil itu bukan gue. Jadi nih coy, gue kan takut ya nyebrang tuh takut. Masuk mobil nih dari pelabuhan Ketapang, Ketapang gimana ya? Ketapang nyebrang ke masukin ferry. Udah dong, gue mobil kecil kan paling depan, kebetulan dapat paling depan. Lo yang nyetir kebetulan. Gue nyetir. Gue lagi siap-siap barang sebenarnya mau gue bawa keluar ke atas. Tahu-tahu sebelah gue udah mepet banget. Sebelah gue tuh udah bener gak bisa keluar. Gue udah paling pojok banget. Sebelah kiri gak bisa keluar. Anjing gue gimana keluar ya? Gue mikir gue begitu. Gue mau buru-buru loncat ke belakang biar gue keluar. Nah tuh udah dimasukin juga. Ya anjing gue gak bisa keluar dari mobil ini namanya. Ya udah akhirnya gue keluar dari mobil tuh kan. Dari Ketapang sampai Gilimanuk. Gue tahu tuh. Kan gue dulu difotoin tuh dari jauh sama anak-anak dari atas. Iya anjir. Itu tapi asli ya namanya ferry ya nyebrang kayak gue kan gue tuh gak bisa berenang gitu loh. Jadi gue takut aja gitu loh. Mobil ferry tuh kayak airnya kadang masuk dikit, masuk dikit. Anjir. Tapi nggak masuk dikit tuh normal, masuk dikit terus keluar gitu. Normal itu sebenarnya. Gue takut pasti anjing terus gue tenggelam lagi. Itu berapa 2 jam di mobil? Kayaknya sejam setengah. 1 jam setengah di mobil. Iya, sejam setengah di mobil. Kaca gue buka, ngerokok kagak enak, kayak kan. Gue bingung untung gue nggak kebelet kencing. Zamannya cuma bebek. Lu mau ngeliatin apa? Iya. Update status orang. Iya, bingung gue. Kira gue mainan BB aja. Terus pas sampai Bali kata lu gimana? Oh ya oke. Di belakang terminal. Kita skip langsung sampai Bali. Bali itu gue nginep di belakang terminal. Dan gue nggak sadar kalau itu Bali kan lebih sejam kan. Wah anjing nih masih jam 1 lah. Bisa lah kita bisa makan dulu. Waktu itu enggak deh pengen gue pesan makan. Oh iya pesan makan itu masih 14.045. Gue pesan McD iya. 14.045 ya kan, gue pesan McD ya kan, gue lupa kalau itu Bali itu sejam duluan kan. Lebih cepat. Pas pesen kok lama ya, ini udah jam 2 nih gitu kan, maksudnya mau jam 2, gue udah keburu ngantuk gitu kan, gue nggak kalau jam 2 itu jam 3. Makanannya datang
selang 15 menit terus 10 menit nih makanannya datang, kita makan gitu kan. Akhirnya tidur jebret, karena gue capek banget. Gue bangun tuh jam 12 siang, gue masih nggak ngeh kalau itu jam Jakarta lah, jam Jakarta. Gue lihat kok masih jam 12 lah, santai aja lah, kita juga baru sampai capek gitu kan. Nah terus ada dari nyokapnya teman gue ngomong, kemana aja sekarang udah jam 1 nih. Jam 1 dari mana gitu kan, orang masih jam 12 gitu kan. Lah kan balik lebih cepat, masya Allah gue lupa gitu. Ya udah akhirnya kita baru bangun. Emang itu waktunya gue juga mepet juga, maksudnya ya memang first traveling ngaco gue, kenekatan gue. Ya udah gue jalan, kita ke pantai. Gue nggak tahu kemana gitu kan saat itu sebenarnya. Tujuannya yang terkenal adalah Kuta doang. Gue belum tahu tuh ada 66 tempat-tempat hidden Bali itu di mana, gue belum tahu. Hidden gemnya mereka lah ya. Iya, gue tahu cuma itu. Gue pikir karena ya udahlah kita makan siang dulu lah, santai gitu kan. Besok baru ke pantai lah nikmatin. Memang ada 2 tipe nih, gue potong ya 2 tipe. Orang yang ngegas banget, gue kesini, teratur. Ada juga yang tipe kayak lu, udah santai aja. Iya. Ada santai aja. Gue tipe yang santai aja sih. It's okay, yang penting ngerti temen lo. Ya, cuma kan teman gue, ya karena gue juga harus ngertiin teman gue gitu kan, nggak mungkin teman gue ngertiin gue gitu. Intinya saling aja lah. Ya sampai sono makan sih memang bener coy, makan. Gue inget makannya ayam betutu kalau nggak salah, itu kan pedes banget tuh coy. Ya kan mana gue kalau boker tuh harus tempat yang duduk ya kan. Udah makan tuh boker ya kan, bisa boker di tempatnya itu, untung duduk. Udah gitu nggak taunya kita langsung ke pantai. Lah gue celana panjang men. Celana panjang ya kan. Ini yang gue bilang aduh ini balik lagi wardrobe gitu ya. Wardrobe harus pas. Lo harus bisa nyesuaiin lo akan kemana, di mana, kapan aja, jam berapa. Nah itu dia tuh, wah gila, gue nggak pas banget pakaiannya gue di situ. Ya udah ya udahlah, foto-foto segala macam. Gue lupa masih ada fotonya apa enggak ya? Kayaknya masih di Facebook lah. Di Facebook kali ya. Ntar gue cari-cari deh gitu. Cari gue kasih lihat gue foto pakai celana panjang ya bener. Ya Allah. Gak pas banget. Gak pas banget anjir. Udah dari situ kemana lagi ya? Gue lupa sih habis itu dari kemana lagi. Terus balik. Gue ingetnya pas baliknya temen gue dia tuh tidur kan di depan. Gue nyetir, dia tidur di depan. Terus setelah tidur di depan dia ngantuk. Ini mau sampai kampung gue nih. Jadi kan sebenarnya ada dua yang bisa nyetir kan, tapi yang satu udah turun di Surabaya. Dia minta naik kereta baliknya. Ya udah turun Surabaya, dari Surabaya sampai Solo rumah gue, lanjutnya gue. Udah tuh digas tuh ya kan. Katanya di daerah Ngawi apa daerah mana gitu. Dia ketiduran kayak masukin kayak lo masuk ke gerbang setan gitu loh. Serius coy, gue bilang selang 15 menit apa gitu kan. Gue bisa bingung, ya gue nyetir sendiri. Dia ngerasa gitu. Dia ngerasa gitu. Nah terus gue nyetir biasa aja. Gue ngerasa bete kan, maksudnya. Memang nyetir terus ditemenin. Nyetir sendirian. Tapi banget gue sering ninggalin lo tidur. Iya emang iya, lo mah anjing juga ninggalin gue tidur gue lagi nyetir. Lanjut. Seru nih. Gue gue bangunin dia. Bangun coy gitu. Temen gue namanya Rinat nih yang tidur nih, ya kan. Bangun coy gitu. Bangun dia. Anjing gitu. Kenapa? Tadi yang gue bilang, gue kayak mimpi masuk ke gerbang setan kayak gitu. Anjing lu serius lu? Gue tadinya nyetir ngantuk men. Serius. Terus tiba-tiba jadi seger lagi. Lu bener-bener ngaco lu. Gue udah kita bener-bener gue bejegas ya. Lu kijang kotak mau bisa bejegas sampai berapa sih gitu. Mana mesinnya standar, gue gak servis, gak ganti oli. Wah gila 2000 berapa ya? Itu anjing itu 2000. Itu 10-an 11-an. Enggak lah gila coy. 9. Enggak coy. Itu zamannya BB tuh 2006. Anjir. Itu udah 2006 2005 deh. Itu coy. Untungnya nggak lama, setengah jam sampai sejam gitu sampai tuh daerah-daerah kampung gua. Agak rame. Jadinya ya udah tenang aja, gue nyetir dulu, tidur sudah, gue udah sampai nih, gue udah amat. Iya, kita juga dulu pernah pas kenikahan teman kita ya di Ngawi. Oh iya, itu rame banget. Berapa mobil ya kita jalan. Tapi seru tetap.
Itu tapi gue bilang lu bakal ngerti teman lu masing-masing. Kita kemana? Lawang Sewu. Oh iya. Oh enggak, kita pencar Pak, kita pisah. Kita bisa. Ada yang ke Lawang Ada yang ke Sewu. Madiun. Oh iya. Nah, ya beda kebetulan ada yang ke Madiun, ada yang ke Lawang Sewu. DMC itu. Iya sih, Iya. tapi itu kita berapa mobil ya kalau lu ingat? Ya? Banyak. 4 apa 5 gue lupa. 4 apa 5 mobil ya? Iya, banyak. Mobil siapa aja itu? Lupa gue. Tapi ya itu kita misah-misah sih Bisa-bisa. jalanannya. Tapi itu gitu gue loh. bilang lu ya kadang ketemu yang seru, kadang ketemu yang enggak ini gitu loh. Iya sih, bener sih Peng. Kalau Bali gue nggak ada yang oke sih ceritanya. Bali lu ada yang oke men. Nggak ada men. Ada men, lu nolongin cewek lu lagi jatuh dari motor, Brengsek. ketabrak motor. Ya itu. Itu nggak enak men. Itu enak. mantan men. gue. Oh iya mantan lu. Oh iya kita jangan bahas mantan. Lagi kan tadi hashtag kita di Hashtag rumah kita aja. Di rumah aja. Apa ya? Gue lupa. Yang nggak penting kita obrolin. Ya, Yang penting nggak bakal kita obrolin. Iya, apalagi mantan. Apalagi mantan. Udah deh, nggak usah diobrolin. Nggak usah diobrolin jadi. Oke. Gitu sih Peng, gue seru banget sih Peng. Bener road trip itu bener-bener yang gila, gue pengen banget after pandemic ini mau touring, mau road trip, mau traveling itu harus terlaksana. Kalau gue sih ya, mau itu dekat, mau itu jauh, itu harus terlaksana. Ya mudah-mudahan sih pandemic ini ya insya Allah sih cepat kelar sih Peng. Jangan kelamaan kayak gini lah. Ini ngambat semuanya coy. Aktivitas, ekonomi. Waduh. Orang-orang pada ini bakal kelar 2 tahun lagi recovery, ini bakal Iya. ya overall itu intinya apa yang lo hadapin besok sih menurut gue. Lo harus siap itu sih. Iya. Jadi after pandemic itu traveling apa ya udah disimpan dulu. Kita fokus sama hari-hari berikutnya. Iya, aja, kita gitu. fokus sama dari berikutnya Benar sih. sih. Intinya ya lo harus sementara ini walaupun banyak berita di luar sana yang ini teori konspirasi lah gitulah. Inilah itulah Udah. gitu ya. Lo pilih berita yang baik buat lo. Iya, pilih serap. berita yang baik. Jangan terlalu banyak baca yang enggak negatif buat lo ya. Bukan Oh, iya. gue bilang berita yang negatif, tapi berita itu berdampak negatif buat diri kalian. Oh iya. Itu kurang-kurangin sih. Jangan sih itu. Ya gue sih. Banyakin nonton TikTok. Dia Nggak apa-apa ngapain anjir? Emang ada yang seksi-seksi gitu? Enggak seksi, maksudnya Apa? dia menyenangkan. Menyenangkan. Di TikTok itu Jadi lu bikin bergairah. bukan. Apa gimana tuh? Di TikTok itu jarang ada hate speech. Oh iya. Iya nggak sih? Iya sih. Lo pernah lihat nggak? Enggak Gue sih. ada survei. Oh iya. Gue anaknya nggak survei segitunya. Jadi sejauh ini itu adalah platform yang support gitu loh. Jadi menurut gue ya orang bakal lu ketemu orang yang positif ya lu bakal dapat positifnya. Tapi gue baru ngeh sampai Apa ada acara TV sekarang namanya TikTokan yang di net. Oh iya di net itu. Iya. Oh ini. Ya bener tuh. Berarti lu pernah nonton TikTok deh. Gila. Itu cuma saja. Terus Juga juga banyak kegiatan lain yang iya bisa lo banyak lakuin. kegiatan lain. Sebenarnya lu ke Indomaret gitu juga nggak masalah, Nggak coy. masalah. Yang penting tetap stay safe aja sih. Iya, stay safe Kalau sih. ketemu orang banyak tuh lo stay safe aja. Iya, jadi intinya lu tetap lah apa yang dianjurin pemerintah lah. Jaga jarak, PSBB tuh pakai masker di mobil. Kalau lu berdua sama cewek lu, bini lu, sampai sama anak lu, sama anak lah mesti digendong lah ya. Lu duduknya juga nggak boleh sebelah-sebelahan gitu-gitu sih. Ya emang agak nyiksa sih, cuma ya udahlah biarin aja nih demi pandemi kelar kita semua juga Lo bisa. sih jaga diri lo dan keluarga lo sih. Iya, ekonomi juga balik lancar ya kan, Bang? Bener-bener. Gue berharap sih semua ekonomi lancar. Lo bisa jualan mobil banyak lagi. Oh, ya kan? amin. Gue bisa kerja lah normal lagi, ya kan? Kita bisa menjemput impian kita masing-masing. Menjemput impian. Anjay. Saya berat. Ini makin malam makin berat. Oke, kita udahin aja dulu dah. Segini dulu ya. deh. Segini dulu Podcast ya. dari kita nih ya. Jadi kalau ada yang punya pengalaman lain tentang traveling atau Sharing-sharing. after pandemic lo mau traveling kemana? kek? Atau lu mau nanya-nanya kita, itu lu ngomongin apa sih bang? Nggak jelas. Iya, nggak jelas lu komen di bawah atau langsung DM IG gue atau IG-nya Gepeng. IG-nya tadi udah sebutin di awal. Lu rewind lah. Anjing rewind bahasa kaset. Oke lah udah sekian segitu aja. Ya balik kita capek-capek ya kan. Oke, assalamualaikum semuanya. Bye bye, cayo. Dadah.